April. Biasanya April tuh identik dengan April Mop nggak sih teman-teman? Jadi hati-hati banget nanti di awal-awal April ya kan. Kalau misalkan ada teman kamu yang iseng tiba-tiba gitu. Gitu kan ya. Hati-hati itu teman-teman ya. Apakah itu beneran atau cuman kamu jebakan-jebakan April Mop ya. Barengan sama Oracle Card Indonesia teman-teman, kali ini aku nggak akan ngerjain kamu gitu kan, tapi aku bakalan serius ngebacain gitu kan ya teman-teman semua, buat kalian semua teman-teman Aries ya. Apa sih ya hal-hal dahsyat, mungkin hal-hal yang luar biasa, keajaiban-keajaiban, keberuntungan-keberuntungan atau hal-hal yang luar biasa indah yang bakalan hadir atau muncul di Aprilnya kamu ini ya teman-teman. Kita bakalan lihat ya di monthly reading ya. Jadi bacaan ini adalah bacaan di mana kalian bisa temukan setiap bulan ya. Dan kamu yang ketinggalan ya, mungkin kalian bisa langsung menuju ke playlist teman-teman. Kalian tinggal klik aja ya sesuai dengan bulannya apa. Oke, teman-teman Aries yang dimanapun kalian berada yang masih belum pada subscribe di channel ini, yuk segera subscribe. Jangan lupa juga subscribe di channel-channel lainnya dari Oracle Card Indonesia. Ada Oracle Card Indonesia Sound Healing dan juga ada Oracle Card Indonesia Soul Story. Ya, buat kamu yang menghendaki afirmasi positif untuk kehidupan yang jauh lebih baik, silahkan menuju ke Oracle Card Indonesia Sound Healing. And then ya, for you guys yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian boleh kontak ke email ada di oraclecardindonesia@gmail.com, dan juga ada ya nomor WhatsApp yang tertera di deskripsi di masing-masing videonya Oracle Card Indonesia, atau ya di bio ada semua teman-teman ya. Jadi semua informasi yang aku sebutkan tadi semuanya ada di bio ataupun di deskripsi di masing-masing videonya Oracle Card Indonesia. Alright, yuk teman-teman kita baca buat kamu ya Aries. Still di channel Oracle Card Indonesia aja. Remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Secara ya kita bakalan baca secara overall terlebih dahulu. Dunia kamu ya di April ini akan seperti apa sih ya Aries ya, kisi-kisinya akan kayak gimana sih ya. Akan lihat, walaupun nanti kita akan jauh lebih mengerucut ya teman-teman ya di keuangan lalu dan macam-macam ya. Oke. Kita lihat terlebih dahulu untuk overall ya. Overall di bulan ini akan kayak gimana atau seperti apa ya. Ini ada cerita-cerita tentang Jupiter and then Sun, matahari, dan juga ada tentang ya double Sun teman-teman ya. Kalau kita bicara tentang ego ya, tentang keinginan ya, barangkali ada keinginan yang bulan ini ya bisa saja terwujud atau malahan justru ada halangan untuk mewujudkan ya. Tapi tergantung dari caranya kamu nih teman-teman. Kalau misalkan kamu bisa mengerucutkan atau punya tujuan yang jelas ya, even kalau misalkan lingkungan bilang bahwa itu adalah hal yang tidak mungkin untuk dilakukan ya, tapi kalau misalkan kamu jelas bisa melakukan hal tersebut, kamu jelas tahu tujuan kamu kemana dan seperti apa ya, ini bakal jadi sesuatu hal yang gak mustahil gitu loh teman-teman ya. Asal tidak gampang terbawa emosi. Karena apa? Karena ada potensi-potensi ya, orang-orang toksik di sekitar kamu juga masih akan bilang that's impossible, itu gak mungkin, ini begini, ini begitu, dan bla 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 bla. Itu dia tadi ya. Jangan gampang terbawa emosi pastinya. Ada potensi sih hal yang kamu inginkan ini terwujud, cuman ya itu dia tadi gitu. Satu, tidak mudah terbawa emosi, terus tahu kapasitas diri ya. Lalu juga diingetin buat berbagi teman-teman ya, karena kalau misalkan kamu berbagi ya pastilah ya ada hal-hal baik yang bakal kamu temui juga. Asal berbaginya nggak pakai ini ya, nggak pakai apa sih namanya kayak pamrih ya teman-teman ya, udah berbagi supaya nanti aku dapat rezeki lebih banyak lagi gitu ya, jangan ya. Jangan kayak gitu. Lalu juga ada beberapa orang yang menolak atau tidak menyetujui beberapa hal yang mungkin ya keinginan kamu dan lain sebagainya. Tapi juga ada banyak orang yang pada akhirnya kamu bisa membuktikan gitu apa yang selama ini kamu lakukan itu bisa jadi sesuatu hal yang memang pantas untuk diperjuangkan. Ya seperti itu. Lalu juga jangan maunya sendiri ya teman-teman ya, dengarkan ya, tidak ada salahnya mendengarkan, karena kadang-kadang dengan mendengarkan kita bisa agak selamat gitu loh ya. Karena apa? Karena database-nya tuh ada gitu loh ya.
Seperti itu. Lalu kalau kita lihat di sini ada cerita-cerita vision, ada perjalanan jarak jauh yang kemungkinan besar akan dilakukan ya di April ini teman-teman ya. Kemungkinan di April ini kamu akan melakukan perjalanan ya, perjalanan jarak jauh, kemungkinan luar kota atau luar negeri mungkin saja bisa terjadi teman-teman. Ya, lalu juga itu dia tadi keseimbangan tetap harus dijaga, punya rencana-rencana jangka panjang, even juga kalau misalkan dibutuhkan rencana jangka pendek juga tetap ya teman-teman, tapi rencana jangka panjang juga apa salahnya tetap dibuat ya. Hati-hati terjebak dari toxic relationship dengan siapapun ya, dengan teman, dengan rekan, dengan siapapun ya, dan kamu yang sedang menunggu kabar-kabar ya, besar kemungkinan bulan ini akan ada kabar ya, kabar baik ya, bisa jadi teman-teman tentang yang kamu kerjakan ya. Ini berkaitan dua kartu ini teman-teman ya, dan ini adalah tentang kabar yang sudah kamu tunggu agak sedikit lama ya teman-teman ya, agak luar biasa lama lah kayak gitu, bukan yang sebentar lah kayak gitu ya. Nah, kabar ini entah itu baik ataupun kurang baik ya, nanti akan kamu dengarkan di bulan April ini. Lalu juga ada cerita strength ya. Cerita strength ini adalah cerita mengenai tentang bersabar ya. Ini dia nih ya, punya keinginan bagus tapi kalau nggak sabar pasti peluang-peluang juga bakalan hilang ya. Jaga pikiran tetap adem, tetap tenang teman-teman ya. Jadi kadang-kadang ya ketika kita melepaskan justru hal-hal baik itu datang teman-teman. Tapi ketika kita kayak apa sih maunya kayak begini gitu kan, dia malah justru kita malah kehilangan banyak kayak gitu ya. Jadi ini sih secara overall ya, ada beberapa hal baik juga ada kalau kalian dapat kabar baiknya akan ada yang namanya hal-hal yang bertubi-tubi akan muncul ya, kebaikan-kebaikan yang akan muncul, amin ya, semoga jadi kenyataan semua yang terbaca teman-teman ya, hal-hal baiknya ya. Oke, ini secara overall di bulan ini. Jadi sekarang kita bakalan masuk untuk keuangan, percintaan, kesehatan, dan hal-hal yang mungkin terjadi dari mulai hal yang baik ataupun hal yang potensi-potensi hal yang perlu dicegah teman-teman ya. Dan yang terakhir adalah saran-saran buat ngadepin bulan ini seperti apa. Kita mulai dari keuangan dulu yuk ya, keuangan dulu kita lihat. Keuangan kamu akan seperti apakah ya kira-kira ya. Oke. Bulan ini buat kamu untuk keuangan ya teman-teman ya, ini adalah masa dimana ada cerita Jupiter, ada cerita Sagittarius, besar kemungkinan ada perjalanan yang kamu lakukan ya, kamu tempuh ya untuk keluar kota ataupun apa yang berkaitan dengan pekerjaan teman-teman ya. Dan ya ini saat yang tepat sih sebenarnya untuk kamu apa sih, untuk kamu berkembang, untuk kamu belajar teman-teman. Jadi manfaatkan waktu sebanyak-banyaknya, manfaatkan waktu sebaik-baiknya, orang juga yang sebaik-baiknya, bukan manfaatin orang ya, tapi momen bersama orang tersebut teman-teman ya. Karena apa? Karena bulan ini saat yang terbaik untuk kamu mengembangkan diri, upgrade skill, ilmu, pengetahuannya kamu ya, cerita-cerita Jupiter. Kalau kita mau mencoba ya pasti ada yang namanya ada sih yang namanya trial error gitu kan ya, trial error ada. Tapi ada juga yang orang trial langsung succeed, itu juga ada teman-teman ya, langsung sukses gitu juga ada ya. Orang yang trial error, trial lagi error lagi itu juga ada. Nah, namanya juga manusia ya, nggak perlu yang namanya kamu berpikir bahwa aduh ntar gagal lagi ya kayak gitu. Jangan takut jatuh sebelum benar-benar melangkah. That's right teman-teman. Ketika kamu melangkah dan kamu berpikir kamu takut jatuh, justru yang ada malah jatuh terus gitu loh ya. Jadi everything has a risk ya, semua punya resikonya. Jadi kalau misalkan kamu takut dengan resikonya dan malahan kamu nggak kemana-mana gitu kan ya, itu akan jadi penyesalan seumur hidup teman-teman. Jadi ya coba
ya, coba belajar, coba belajar, coba belajar terus ya. Praktekkan, coba belajar, praktekkan, coba belajar, praktekkan. Jangan menunda sesuatu hal hanya karena kamu punya ketakutan untuk takut gagal. Ya mungkin never know, kita nggak pernah tahu. Orang-orang yang sukses di dunia ini, mereka berasal dari mana sih? Berasal, ada yang dari keluarga yang memang udah sukses gitu, tapi ada banyak juga cerita-cerita yang tentang mereka yang memulai dari nol ya, yang masih bukan siapa-siapa dan masih bukan apa-apa. Jadi ya berhenti menunda, stop delay ya teman-teman ya. Lalu belajar ya kan, belajar, nggak usah takut, semua ada resikonya, bahkan nggak memilih apa-apa pun juga ada resikonya gitu ya. Dan kalau misalkan ada hal-hal yang memang perlu dilakukan atau hal-hal yang perlu diatasi, atasi. Jangan menunda sesuatu hal. Jadi kadang-kadang gitu kan, kadang-kadang kita menunda sesuatu hal karena menunggu momen yang tepat. Padahal ya saking lamanya menunggu momen-momen yang tepat, momennya langsung hilang teman-teman ya. Jadi ya saat yang tepat untuk belajar dan pembelajaran ya, ini untuk keuangan kamu ya, ini masih belum terlihat apakah akan membaik atau kayak gimana, tapi yang jelas ya momen saat ini atau April ini adalah waktu yang tepat untuk kamu belajar ya, momen untuk upgrade skill. Jadi kalau misalkan ada tawaran-tawaran apa, ambil teman-teman ya, tawaran-tawaran yang baik ya, terutama untuk hal-hal yang kaitannya dengan pembelajaran, ambil aja ya. Oke, ini untuk keuangan kamu ya, untuk keuangan kamu di bulan April ini ya. Sekarang kita akan menuju ke kesehatan ya. Kesehatan kamu di April ini untuk kalian teman-teman Aries ya. Ada cerita family. Besar kemungkinan ini ada kabar-kabar ya tentang kesehatan dari seorang keluarga. Bisa jadi ada yang sakit atau ada yang mungkin berpulang ya kan di bulan April ini ya teman-teman ya, atau mungkin di akhir-akhir Maret juga sudah kelihatan gitu loh teman-teman ya, seperti itu. Jadi kalau misal ya dilihat, jaga kesehatan seputar perut ya, seputar tangan, seputar kaki, dan jangan lupa diingetin untuk apa sih, untuk olahraga guys ya, olahraga. Ayo kamu ya, kamu pasti jarang tuh olahraga ya seperti itu. Lalu juga ketika misalkan sakit ya, orang berpikir bahwa sakit adalah sesuatu hal yang karena apa. Kadang-kadang sakit adalah memang perbuatan dari diri kita. Kita apa sih, kayak kita membayar karmanya kita gitu ya, membayar karma kita dengan apa, dengan kadang-kadang sakit, kadang-kadang ada masalah dan sebagainya. Dan ya, dan gak apa-apa gitu loh, cara penanganan masing-masing untuk menghadapi rasa sakit, cara masing-masing orang untuk bersyukur tentang sakit itu berbeda-beda teman-teman ya. Dan itu bukan jadi sesuatu hal yang harus kayak jadi berantem ya, apalagi antar keluarga dan sebagainya. Perbedaan ya itu adalah sesuatu hal yang wajar, gak usah dijadikan sesuatu hal yang kayak berlebihan gitu, apalagi kalau misalkan kita bisa menerima hal-hal tersebut dengan sangat baik ya. Oke teman-teman, ini adalah untuk kesehatan ya. Sekarang kita bakalan lihat untuk setelah kesehatan kita ke love reading ya teman-teman ya. Love reading kita bakalan bagi jadi 3 ya teman-teman. Love reading yang apa namanya, jomblo ya, buat kamu yang jomblo, terus buat kamu yang have relation, lalu juga buat kamu yang punya relasi tapi complicated ya. Kita lihat untuk kamu yang jomblo dulu ya. Yang jomblo ada emotion. Emotion ini berkaitan dengan ujian, dengan hambatan. Ada cerita-cerita Mars ya di sana ya teman-teman ya. Kemungkinan besar hal-hal yang berkaitan dengan keluarga yang menguji kamu ya, supaya bersabar ya dan gak terbawa emosi-emosi sesaat yang gak membawa kamu kemana-mana gitu kan ya. Serius teman-teman, orang emosi itu adalah orang yang paling bodoh sedunia. Karena apa? Karena kalau emosi kamu gak bisa mikir apa-apa, yang ada ya cuman emosi-emosi aja itu yang kamu pikirin, dan malahan kamu jadi gak kemana-mana gitu ya. Internal konflik yang gak akan bawa perubahan kemana-mana ya, seperti itu. Jadi sabar,
Jangan terbawa emosi-emosi sesaat, apalagi kalau misalkan keluarga lagi ada cobaan ya, lagi ada masalah gitu kan. Ini saat yang tepat buat kamu itu kayak meluangkan waktu ya barengan sama keluarga. Jadi ya nggak usah kemana-mana dulu gitu kan ya. Tetap stay di sana ya, dampingi teman-teman dalam keadaan seperti apapun, apalagi kalau misalkan kita bilang sosok seorang wanita ya, sosok seorang feminim, sosok seorang nggak harus ibu ya, tapi kalau di sini munculnya ibu ya berarti kita bisa asumsikan itu adalah seorang sosok yang feminim ya kan, seperti itu. Jadi kalau kita bicara tentang keluarga ini hal yang memang cukup rawan ya, cukup cukup apa ya, sensitif ya teman-teman ya. Ketika kita melakukan segala macam hal gitu kan untuk keluarga, kalau kita masih punya yang namanya ego di sana, kita masih punya yang namanya kalkulator di dalam sana, itu nggak akan pernah selesai ya. Ketika kita menempatkan yang namanya keikhlasan ya, kepasrahan dan lain-lain sebagainya ya, segala sesuatu hal, cobaan, ujian ya akan terasa sangat ringan, dan malahan itu bukan cobaan atau ujian teman-teman, tapi itu adalah sebuah jalan di mana kita seperti apa ya, seperti kita mengikis gitu kan, mengikis karmanya kita, mengikis egonya kita satu demi satu, seperti itu ya. Jadi fokusnya sama keluarga dulu nih ya buat kamu yang jomblo, nggak usah kemana-mana ya, dan jangan terbawa emosi saat ya. Oke, ini buat kamu yang jomblo ya. Sekarang kita akan menuju ke teman-teman yang punya relasi ya, have a relationship, entah itu pasangan, entah itu pacar, entah itu suami, entah itu istri ya. Kita bakalan lihat di sini, guys. Oke, kalau kita lihat di sini sosok seorang laki-laki ya, sosok seorang laki-laki. Expression adalah bentuk apa ya, ungkapan kita ya, sesuatu hal yang agak susah diungkapkan teman-teman. Kalau kita lihat ya, belajar lebih apa adanya ya di suatu hubungan. Kalau itu adalah suami kamu ya belajarlah untuk lebih apa adanya, bicara ya. Karena apa? Karena suami kita ya, ayah kita mungkin, atau orang-orang sekitarnya kita ya, ini sosok yang maskulin ya teman-teman ya, bukan dukun ya. Mereka nggak ngerti ya dalamnya hati isi kamu tuh kayak gimana, isi hati kamu tuh seperti apa, dan kamu pun juga nggak tahu kan dalamnya hatinya dia tuh kayak gimana. Jadi ya, bicara gitu loh ya, jangan cuma diem aja dan silent treatment. And then itu tuh silent treatment itu adalah sesuatu hal yang paling jahat sedunia loh teman-teman. Kenapa? Karena itu bisa bikin orang itu jadi kayak bundir ya, karena sibuk dengan persepsi, feel guilty, merasa bersalah gitu kan. Serius, itu tuh paling membuat orang merasa bersalah adalah suatu kejahatan yang paling besar sekali, karena dari situ ya akar berbagai macam kejahatan, akar berbagai macam hal-hal yang kaitannya dengan depresi dan lain-lain sebagainya ya, itu yang akan membuat pada akhirnya bubar jalan semua ya. Untuk kamu yang punya perbedaan yang sangat besar, yang namanya cinta itu nggak harus yang namanya sama ya, nggak harus yang namanya pokoknya sekarang kamu sama aku udah jalan, sekarang kamu harus ngertiin aku tuh nggak suka yang kayak begini ya. Tapi bukan hanya kamu aja gitu, dari sisinya dia juga kamu juga harus dan mau mendengarkan, dan win-win solution ya di tengah-tengah teman-teman. Perbedaan itu bukan sesuatu hal yang harus dihindari atau dijadikan masalah gitu, tapi perbedaan adalah sesuatu hal yang dijembatani gitu kan, dia perlu ada jembatannya dan memang harus di tengah-tengah ya, seperti itu. Dan buat kamu yang lagi LDRan ya teman-teman ya, komunikasi ini wajib banget dijaga ya. Ini juga sesuatu hal yang kaitannya dengan ekspresi, mengekspresikan, komunikasi ya. Dan ini juga muncul lagi teman-teman ya, suatu hubungan jarak jauh akan sangat berhasil apabila komunikasinya benar-benar baik ya, seperti itu. Oke. Right, teman-teman, ini buat kamu yang have relation ya. Lalu kita bakalan lihat untuk kamu yang punya suatu hubungan tapi kompleks ya hubungannya, atau ya hubungan kompleks itu bisa jadi dia punya pasangan lain, atau dia punya istri, atau dia punya suami, atau hubungan kalian tidak direstui ya. Kita lihat teman-teman, munculnya love ya. Love ini cinta ya.
itu adalah sesuatu hal yang penting apa enggak gitu. Jadi kalau misalkan kalau penting banget gitu kan ya, itu malah bukan cinta teman-teman ya, tapi justru ego yang melekat di sana. Dan itu sebaiknya tidak sih, karena itu obsesif teman-teman, dan itu menghancurkan. Bukan hanya menghancurkan kamu saja yang mencinta, tapi yang dicinta juga akan hancur teman-teman. Jadi ya kalau dengan mencintai ya justru kalian saling menghancurkan, apalagi lingkungan sekitar juga ikutan hancur, ya lebih baik tidak teman-teman. Lebih baik tidak. Kenapa? Karena cinta memang penting dalam satu hubungan, tapi tidak serta merta cinta ya terus-terusan cinta. Ada pertimbangan-pertimbangan dalam suatu hubungan. Kalau dengan cinta kamu malah menyakiti orang-orang sekelilingnya kamu, ya pertimbangkan dengan matang-matang. Apalagi kalau misalkan pasangan kamu ngajakin gitu kan ya hal-hal yang enggak gitu, ya udah pertimbangkan, karena menikah bukan hanya sekedar kamu sama dia aja, tapi ada dua keluarga, ada dua budaya, ada dua hal yang akhirnya harus dijembatani dari satu, ya seperti itu. Emang susah sih teman-teman, apalagi kalau misalkan apa ya, apalagi yang zaman-zaman kayak gitulah gitu ya, cinta aja gitu. Emang bisa yang namanya kamu hidup hanya dengan ini ya, cinta aja. Bedakan cinta dengan kasih ya teman-teman ya, karena itu adalah dua hal yang berbeda ya. Oke, ini buat kamu yang punya complicated relationship ya. Sekarang kita akan menuju ke hal-hal ya, keberuntungan ya yang mungkin hadir atau muncul teman-teman di bulan April ini untuk kamu ya. Ini ditunggu gak sih ya? Kita lihat ya, hal-hal yang mungkin muncul kalau misalkan di bulan ini. Kita lihat ada attachment itu cerita Saturnus ya, Saturnus. Hal-hal baiknya kemungkinan besar adalah hal-hal yang kamu selama ini lakukan ya teman-teman ya. Hal-hal yang selama ini kamu lakukan, hal-hal yang selama ini kamu apa sih kayak udah ngabisin waktu banyak gitu ya, teman-teman, kerja keras lah gitu intinya. Kerja keras yang kamu lakukan selama ini tuh kayak membuahkan hasil ya, membuahkan hasilnya seperti yang kamu harapkan gitu, dan kamu lakukan itu tanpa membutuhkan bantuan dari orang lain, dan itu oke sih ya. Dan peluang-peluang, tawaran-tawaran ini bakalan hadir atau muncul ya di kehidupan kamu di April ini teman-teman. Jadi kerja keras yang kamu berbuah manis, peluang atau tawaran muncul karena mungkin hasil kerja kerasnya kamu sudah berbuah ya kan, seperti itu. Dan ya tawaran-tawarannya juga ada nih lagi ya, harapan-harapan, keinginan-keinginan kamu ya akhirnya di kenyataan teman-teman ya. Seperti itu sih baik ya, peluang kesempatan ada ya, lalu juga peluang yang kamu tunggu juga akhirnya kamu dapet ya, seperti itu. Lalu ya cerita peluang tawaran banyak banget teman-teman, banyak banget di bulan ini kamu bakalan dapetin ya. Lalu juga hubungan-hubungan yang menyenangkan ya, relasi maupun pekerjaan ataupun romantisme ya, keinginan untuk jalin suatu hubungan tuh jadi kayak gampang gitu ya, karena mungkin ya ini dia ya, jadi akhirnya peluangnya muncul, tawarannya muncul, kenal dengan orang-orangnya juga jauh lebih yang wow banget gitu ya, seperti itu. Lalu kita lihat untuk hal-hal atau potensi dari hal-hal yang mungkin kita bisa cegah ya teman-teman ya di readingan kali ini ya. Di April kita bakalan lihat there's a spider, itsy bitsy spider climb up. Hey spider, dia sudah kembali. Oke, hal-hal yang perlu di potensi, hal-hal yang perlu dicegah ya teman-teman. Ada cerita tentang Mars ya, dimana hambatan atau ujian yang mungkin hadir atau mungkin muncul ya teman-teman ya. Lalu juga di bulan ini ya, dan apakah bisa diatasi? Pasti bisa ya kalau misalkan ada keinginan gitu ya. Walaupun mungkin ada kabar-kabar yang kurang menyenangkan, ada pihak-pihak yang mungkin membatasi kamu ya, tapi selagi kamu tadi ya, kita balik lagi ke awal, seimbang, tidak yang namanya kayak terjerat dengan emosi-emosi sendiri ya, dan kamu bisa menangani ini dengan jernih ya teman-teman ya. Jadi pengkhianatan, ujian, hambatan yang mungkin hadir atau mungkin muncul di bulan ini ya, mungkin akan bisa selesai gitu ya. Walaupun ya mungkin di bulan ini
belum dapat keadilan seperti apa yang kamu inginkan, tapi toh prosesnya juga akan bisa kamu dapatkan dengan baik, teman-teman ya. Itulah dia ya. Mungkin ada beberapa crash ya dengan seseorang yang menjadikan hubungan kalian jadi jauh ya, tapi gak apa-apa, dari sana kan kamu belajar, teman-teman ya, mengenal orang itu akan seperti apa ya. Ini potensi-potensi yang sebaiknya dicegah ya kan, seperti itu. Sekarang kita bakalan lihat ya saran buat kamu ngadepin bulan ini ya apa, coba ayo ya kita lihat saran yang pertama, sukses. Oke. Hati-hati hubungan-hubungan yang toksik ya teman-teman ya, toksik, terjebak di toxic relationship. Ingat ya, pekerjaan lagi banyak-banyaknya, ingat yang namanya jaga kesehatan dengan sangat baik, dan selalu akan ada hikmah ya dari setiap perjalanan kehidupan, dari setiap pilihan-pilihan yang kita pilih dalam hidup ya. Jadi gak usah disesali, tidak ada sesuatu yang perlu disesali teman-teman ya. Seperti itu. Lalu juga belajar untuk melakukan apa yang kamu lakukan ya, ingin kamu lakukan, bukan apa yang orang lain harapkan kamu ingin lakukan, teman-teman. Belajar punya waktu buat diri kamu sendiri atau me time ya, dan dengarkan kata hati kamu ya. Kenapa gitu, kalau dengerin orang lain mah nggak akan ada kelarnya teman-teman ya. Selalu dan selalu, karena apa, pandangan kamu dan pandangan orang lain itu pasti berbeda, tapi bukan berarti kamu juga tidak mendengarkan ya. Jadi ini adalah hal-hal atau saran-saran buat kamu ya. Semoga punya waktu buat diri sendiri, me time penting ya, tapi juga tidak egois dengan menghasilkan dengan mengambil semua waktu hanya untuk diri gitu ya. Dan dengarkan bukan hanya dengarkan kata hati kamu yang paling dalam, setidaknya untuk mendengarkan lingkungan sekitar ya, bukan untuk menelannya mentah-mentah, tapi untuk mengolahnya dengan baik-baik ya. Oke, teman-teman, ini bacaan buat kamu di bulan April ya. Semoga bulan April ini luar biasa ya hadirnya untuk kamu, memberikan berkah pembelajaran, berkah juga secara materi, berkah apapun yang kamu inginkan. Amin ya. Dan teman-teman, subscribe channel ini, lalu juga channel lainnya dari Oracle Card Indonesia, ada Oracle Card Indonesia Soul Story, dan juga ada Oracle Card Indonesia Sound Healing. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great month. See you next month. Bye.